Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Lutfi Putri Krisna dengan NIM 22439 dari kelas akuntansi regular weekend akuntansi C angkatan 2024. Di sini saya ingin membuat tugas untuk ujian akhir semester saya, yaitu tentang kasus konsultan perusahaan konsultan Felicia. Dimulai dengan AJP yaitu Adjustment Jurnal. Itu dimulai di tanggal 31 akhir bulan Maret lebih tepatnya. Soal yang pertama adalah harga perolehan perlengkapan yang ada pada akhir bulan itu berjumlah 135.000. Nah, cara menginputnya adalah bisa dilihat lagi ke trial balance sebelum penyesuaian. Itu perlengkapan yang habis pakai, saldo awalnya itu adalah 265.000. Nah, di sini tertera di kasusnya itu adalah tersisa 135.000 di akhir bulan. Maka 265.000 tersebut dikurangi 135 yang hasilnya adalah 130.000 dengan jurnal dan perlengkapan pada perlengkapan kantor. Lalu yang kedua ada biaya gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar berjumlah 600.000. Nah, di sini ini langsung input dengan menggunakan akun beban gaji pada hutang gaji di sebagian sebelah kredit sebesar 600.000. Lalu selanjutnya ada sewa kantor sebulan sebesar 400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus. Jadi 3 bulan sekali bayar gitu. Pada tanggal 1 Maret yaitu sebesar 1.200. Jadi di sini itu kan 3 bulannya itu kan 1.200 ya, maka 1.200 dibagi 3 itu totalnya jadi 400.000 dengan akun yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 400.000 masing-masing di debit dan di kredit. Lalu selanjutnya ada peralatan kantor yang dibeli pada tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis itu selama 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Nah, bisa dilihat kan penyusutan di awal itu dia sebesar 6.600.000 ya. Dan di sini diprediksi itu umur ekonomisnya itu 10 tahun. Maka 6.600.000 ini dibagi 10 tahun menghasilkan per tahunnya itu 660.000. 660.000 lalu kita bagi untuk per bulan. 660.000 kita bagi 12 bulan itu hasilnya adalah 55.000 untuk masing-masing, yaitu akunnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Lalu yang terakhir ada bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini, yaitu sebesar 25.000. Ini bisa langsung dimasukin ke jurnalnya, yaitu eh, terjurnal sebagai beban bunga pada bunga dibayar di muka. Ketika dijumlahkan, adjustmentnya, penyesuaiannya itu sebesar masing-masing di debit dan kreditnya adalah 1.210.000. Lalu lanjut ke bagian laba rugi. Di sini bisa langsung dimasukin dari total trial balance sebelum penyesuaian itu sudah bisa dimasukin. Atau kalau kalian mau bikin sorry, setelah penyesuaian. Jadi kalian bisa langsung masukin ini profit and loss-nya. Setelah itu, lalu kita ke neraca lajur. Kurang kelihatan ya. Mohon maaf jika ada suara yang kurang mengenakan karena kebetulan saya di kompleks saya sedang ada acara. Jadi di sini adalah kolom neraca 10 kolom, itu include dengan trial balance sebelum penyesuaian, adjustment entries, lalu trial balance after AJP atau adjustment entries, income statement atau laba rugi, lalu ada juga balance sheet atau laporan keuangan. Nah, di sini itu sama seperti halnya trial balance, itu semua akun itu dimasukkan ke dalam jurnal ini. Eh, Dimulai dari trial balance sebelum penyesuaian, trial balance yang terdapat di soal ya. Lalu dimasukkan, lalu setelah itu kita masukkan dari yang AJP ini kita pindahkan ke kolom adjustment entries. Jika sudah, nah cara menghitung untuk mendapatkan saldo
saldo trial balance setelah AJP itu didapatkan dengan kalian harus menghitung dulu seperti ini. Di sini kan normalnya itu kan bunga dibayar di muka itu adalah debit kan ya. Jika jadi di penyesuaiannya, tapi di penyesuaiannya itu dia ada di bagian kredit. Nah, ini harus kalian jumlahkan. Yang dimana kalian harus tahu dulu saldo normalnya. Jadi saldo normal bunga dibayar di muka ini kan di debit ya. Jadi ketika ketemu kredit maka dia mengurang. Jadi 50.000 dikurang 25.000 sebesar 25.000 di bagian debit sesuai dengan saldo normalnya dia. Apakah di debit atau di kredit? Kan kebetulan ini kan debit ya. Jadi kita taruh di bagian debit. Sama juga dengan sewa dibayar di muka. Karena ada adjustment, ada penyesuaian dia di sini. Jadi 1.200.000 itu dikurang dengan 400.000 menghasilkan 800.000. Itu saldo setelah disesuaikan. Ketika sudah dipindahkan semua, lalu di total, sudah balance semua, bisa langsung move ke income statement. Sebenarnya eh, kalau cara lebih mudahnya itu dia itu eh, bagian modal ke bawah itu pasti bagian modal ke bawah yang hanya diisi. Berbeda dengan balance sheet. Kalau balance sheet itu biasanya dari akun nomor 1 sampai nomor 3 gitu. Jadi biasanya itu income statement ini cukup dari pendapatan sampai beban saja gitu, teman-teman. Nah, di sini sudah dipindahkan lalu ditotalkan. Memang di bagian balance ya itu mereka akan berbeda karena mereka bagian income statement dan balance sheet ini berbeda sekali dengan trial balance, adjustment entry sama dan trial balance after adjustment. Itu beda. Kalau mereka tiga ini memang harus balance karena kalau nggak balance itu sudah pasti salah gitu. Jadi di sini di bagian income itu ketika sudah dapat semua hasilnya itu kalian eh, kurangi, kalian cari selisihnya, apakah selisihnya itu sama atau tidak gitu. Sama juga dengan balance sheet, dia juga pasti dia itu hasilnya itu pasti berbeda, tidak bisa dipastikan sama. Jadi kalian cari selisihnya, selisihnya ini itu untuk di bagian perubahan modal nantinya. Nah, kita lanjut ke bagian balance sheet. Sebetulnya eh, tinggal mindahin sih lebih tepatnya. Hanya saja memang di sini di bagian kolom balance sheet itu terbagi menjadi 4 ya. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban dan juga modal. Nah, aktiva lancar tuh isinya tuh karena di sini tidak terlalu banyak ya akun-akunnya. Jadi hanya include dengan kas piutang dagang, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor. Dah, itu saja. Lalu aktiva tetapnya itu ada peralatan kantor, akumulasi penyusutan, itu dijumlahkan, lalu jumlah aktiva lancar ini ditambah dengan jumlah aktiva tetap. Sudah, lalu kita move ke bagian kewajiban, yaitu include dengan hutang wesel, hutang dagang, dan hutang gaji. Ketika dijumlahkan itu sebesar 5.500.000. Lalu kita jumlah lagi nih yang bagian modal. Maaf, ini enggak aku bold. Nah, bagian modal itu ada modalnya Nyonya Vira dan laba bersihnya kita masukin. Ketika dijumlah sebesar 10.205. Nah, ini 205 ini yang tadi selisihnya dari sini 205. Itu. Jadi dapat laba ya kita. Nah, ini kita jumlahkan lagi maka totalnya menjadi 15.705. Sudah sesuai ya. Lalu kita lanjut ke perubahan ekuitas atau equity, perubahan modal. Di sini kita cantumin modal awalnya seperti yang di neraca saldo sebelum penyesuaian, itu kan modal awalnya ini kan sebesar 10 juta ya. 10 juta lalu kita tambahkan karena kita mendapatkan laba, jadi kita tambahkan laba bersihnya yaitu sebesar 205.000. Yang kita dijumlah itu hasilnya menghasilkan 10.205.000. Lalu selanjutnya di sini karena diminta untuk membuat jurnal penutup, kita tambahkan closing jurnal. Nah, closing jurnal ini sebetulnya lebih ke dibalik aja. Jadi pendapatan itu yang ditutup sebetulnya. Pendapatannya ditutup
dengan ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan komisinya ini bisa kalian lihat di neraca lajur pendapatan komisi. Nah, ini kan ya 5.700.000 pendapatan komisi. Kalau misalnya kita zoom, nah 5.700.000. Kita masukin di bagian debit, lalu pendapatan sewa juga sama. Ini 140.000. Pendapatan sewa 140.000. Di bagian kredit kan ya tadinya. Nah, karena ini dibalik jurnal ini, jadi kita taruh di bagian debit. Lalu di sini akunnya ikhtisar laba rugi, kreditnya ini dijumlahkan 5.700 ditambah 140.000 itu adalah 5.840.000. Lalu di sini beban-beban yang tadinya di debit itu dipindahkan ke kredit, ditutup saldonya. Jadi debitnya itu ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Nih ya, kayak ada beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, beban bunga. Itu dijumlahkan sampai hasilnya itu ditaruh di bagian ikhtisar laba rugi di bagian debit, yaitu sebesar 5.635. Lalu untuk modal Nyonya Vira yang seharusnya itu di debit juga, itu ditutup. Jadi di bagian kredit. Yang dimana ikhtisar laba ruginya itu sebesar 205 pada modal Nyonya Vira sebesar 205 dan dijumlahkan menjadi saldonya sebesar 11.680. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.